Perbedaan antara musibah dan azab dalam Islam. By Akhlanuddin Uhamka. Dalam Al-Quran dan hadis kata, bencana, dapat ditemukan dalam istilah yang bervariasi, salah duanya ialah musibah dan azab. Dalam buku fikih kebencanaan yang telah ditanfis pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2015 menjelaskan tentang pengertian musibah dan azab. Pengertian musibah. Kata musibah, Indonesia, musibah berasal dari kata asaba yang berarti sesuatu yang menimpa kita. Kata musibah dalam Al-Quran secara umum mengacu pada sesuatu yang netral, tidak negatif atau positif, sekalipun terdapat beberapa ayat yang mengaitkan dengan sesuatu yang negatif. Kata musibah dalam bahasa Indonesia selalu dikaitkan dengan semua peristiwa yang menyakitkan, menyengsarakan, dan bernilai negatif yang menimpa manusia. Musibah dalam konteks ini merupakan peristiwa yang menimpa manusia baik yang berasal dari peristiwa alam maupun sosial. Dalam istilah Al-Quran, apa saja yang menimpa manusia disebut dengan musibah, baik yang berwujud kebaikan atau keburukan bagi manusia. Qs. Al-Hadid 22-23. Allah juga menjelaskan bahwa jika musibah yang berupa kebaikan, maka hal itu berasal dari Allah, dan bila musibah berupa keburukan yang kemudian disebut dengan bencana, maka karena perbuatan manusia sendiri. Qs. An-Nisa 79. Al-Quran juga secara jelas dan sempurna menguraikan bahwa tidak semua musibah adalah bencana. Musibah yang disebut bencana dan bermakna negatif adalah musibah yang mendatangkan keburukan bagi manusia dan hal itu merupakan hasil dari perbuatan manusia sendiri juga, bukan dari Allah, meskipun secara kasat mata musibah itu terjadi di alam. Qs. Ghafir 30. Ketika musibah diartikan dengan penilaian yang negatif mendatangkan keburukan, maka manusia dianjurkan untuk memaknainya dengan mengembalikan esensi peristiwanya kepada Allah. Dengan demikian, dalam konteks ini, manusia harus menyadari sepenuhnya bahwa dirinya hanyalah pelaku dan penerima cobaan Allah berupa sesuatu yang dinilai tidak baik tersebut. Qs. Al-Baqarah 156. Dengan memahami arti kata musibah seperti itu, maka musibah yang bernilai negatif merupakan salah satu cobaan dan ujian yang berupa keburukan. Dalam Al-Quran cobaan dan ujian tersebut disebut dengan istilah bala. Qs. Al-Baqarah 155. Di samping berfungsi sebagai ujian dan cobaan yang berupa keburukan, bala juga merupakan ujian dan cobaan yang berupa kebaikan. Pengertian azab. Kata azab berasal dari kata azaba yang artinya sangat bervariasi sesuai dengan konteksnya. Azab bisa bermakna sesuatu yang membuat tersiksa, sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, safar adalah bagian dari siksa. Ketika safar, salah seorang dari kalian akan terhalang, sulit makan, minum dan tidur. Maka, jika urusannya telah selesai, bersegeralah kembali kepada keluarganya, hari Al-Bukhari dan Muslim. Namun ketika kata azab dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang menimpa manusia, maka kata azab berarti siksaan. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia karena perbuatan yang melanggar ketetapan Allah disebut dengan azab baik yang berdampak besar maupun kecil. Qs. Ad-Duhan 15-16. Dengan memperhatikan makna kata azab di atas, maka peristiwa-peristiwa yang merupakan azab berasal dari luar diri manusia atau dalam diri manusia yang berfungsi sebagai ancaman dan hukuman bagi perbuatan manusia yang melanggar ketetapan Allah. Peristiwa yang masuk dalam kategori azab dapat berupa peristiwa alam yang dahsyat seperti tsunami, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan gempa bumi, ataupun berupa peristiwa sosial yang besar seperti peperangan dan ancaman sosial lainnya yang berfungsi sebagai peringatan agar manusia kembali pada ketetapan Allah. Qs. Al-Sajdah 21-22. Dengan memperhatikan penjelasan di atas, kata azab mengacu pada peristiwa akibat kesalahan manusia dalam menjalani kehidupan dan berinteraksi dengan manusia lain dan alam. Peristiwa-peristiwa itu bukan merupakan bencana, karena berbagai peristiwa pasti akan terjadi. Namun ketika manusia tidak memperhitungkan risiko yang akan ditimbulkan oleh peristiwa tersebut, maka manusia akan mengalami bencana. Dengan demikian, kesalahan manusia terletak pada tidak dapat memperhitungkan dengan seksama risiko yang dapat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa dahsyat tersebut. Oleh karena itu, sebagian azab merupakan bencana bagi manusia yang melakukan kesalahan, yakni salah memperhitungkan faktor risiko dari peristiwa alam yang dahsyat itu. Sumber, Muhammadiyah, or it. Perbedaannya ujian, musibah dan azab. Di antara kita banyak yang masih kurang memahami dalam membedakan kata ujian, musibah dan azab, yang ditinjau dari sudut pandang musibah atau cobaan secara umum. Kedua kata tersebut sebenarnya memiliki arti yang jauh berbeda, dan menimpa orang yang berbeda pula, meskipun sama-sama terkena musibah atau cobaan. Yang terkadang manusia sering mengeluh ketika ditimpa musibah atau cobaan. Ada yang bilang, Allah tak adil, yang kaya makin kaya, yang miskin tetap saja miskin selamanya. Ungkapan ini sering dilontarkan sebagai bentuk kekesalan atas kekurangan yang ada pada diri manusia,
terutama segala hal yang berkaitan dengan ekonomi ataupun yang lainnya. Sebenarnya, manusia akan naik pangkat dan derajat ketakwaannya di hadapan Allah SWT bila mereka kuat dalam menghadapi segala musibah, ujian dan cobaan dalam kehidupan ini. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, Allah akan menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam ujian berat, juga mencatat segala usaha sebagai bentuk ibadah dan mengujinya dengan berbagai macam cobaan. Tujuannya adalah agar manusia tak memiliki hati yang sombong, selalu rendah hati, juga sebagai kunci mendapatkan anugerahnya dan membuka pintu pengampunannya. Bila manusia memahami segala cobaan hidup yang ia rasakan merupakan proses pendewasaan diri agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik, maka ia akan selalu berusaha dan berdoa serta selalu berpikiran positif kepadanya. Ketika seorang hamba bisa memahami antara kedua kata tersebut, sebenarnya manusia itu bisa memahami, mereka itu sedang diuji atau diberikan azab. Dunia adalah arena bagi manusia untuk berlomba-lomba mengumpulkan amalan soleh untuk bekal kehidupan akhirat kelak. Namanya lomba sudah pasti tak akan lepas dari yang namanya halangan dan rintangan. Dalam kehidupan nyata, rintangan ini adalah ujian yang diberikan Allah SWT kepada hambanya untuk menguji kesabaran dan ketaatannya. Allah SWT tak hanya menurunkan ujian tapi juga menurunkan musibah dan azab. Lalu, apa perbedaan dari ketiga istilah tersebut? Ujian yang secara bahasa berarti ikhtibar penyelidikan, dan imtihan percobaan, baik berupa kesulitan maupun kesenangan, kebaikan maupun keburukan. Allah SWT memberikan ujian kepada manusia dengan Al-Fa'an tujuan menguji siapa hambanya yang bersyukur atas ujian nikmat yang diperoleh dan siapa yang bersabar atas kesulitan yang menimpanya, agar diketahui siapa di antara hambanya yang paling baik paling amalnya. Allah SWT berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Qs. Al-Kahf 18:7. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Qs. Al-Anbiya petik terbalik pukul 21.35. Sahabat Ibnu Abbas pernah berkata, Allah SWT menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kemiskinan, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan dan petunjuk hidayah dan kesesatan. Ujian adalah cara Allah SWT mencintai hambanya. Allah hendak membersihkan jiwa-jiwa manusia dengan sebuah ujian. Ketika manusia tersebut bisa melewatinya dengan baik, maka ia telah lulus ujian dari Allah. Selain itu, ujian adalah penggugur dosa-dosa manusia. Senantiasa cobaan itu datang menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya, dan hartanya sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa ada satupun dosa pada dirinya. Hari, Tirmidzi. Musibah secara bahasa identik dengan teguran atau peringatan Al-Fa'ang sudah menjadi ketentuan Allah SWT terjadi karena kesalahan Al-Fa'ang kita perbuat. Apabila Allah menghendaki kebaikan, maka Allah SWT menyegerakan hukumannya dengan cara ditegur di dunia sehingga ia menjadi lebih baik dan suci dari dosa. Namun apabila Allah SWT tidak mencintai hambanya, ia akan tunda hukumannya akibat perbuatan dosa-dosanya dan akan ditunaikan di akhirat kelak. Allah SWT berfirman, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Qs. An-Nisa petik terbalik 4:79. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Qs. Al-Maidah pukul 5:49. Sudah sangat jelas bahwa musibah datang dari diri sendiri. Dengan musibah sesungguhnya Allah hendak membersihkan kita dari tumpukan dosa. Azab adalah siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir baik di dunia maupun akhirat berupa musibah dan azab di dunia sementara azab Al-Fa'ang lebih besar menanti di akhirat. Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia, sebelum azab yang lebih besar di akhirat, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Qs. As-Sajdah 32:21. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentulah Al-Quran itulah dia 774. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki, semua manusia beriman tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. 774.
Dapat juga ayat ini diartikan, dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan membacanya gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat bicara, namun mereka tidak juga akan beriman. Qs. Arad pukul 13.31. Wahai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku, dengan kamu, menyebabkan kalian menjadi jahat sehingga kalian ditimpa musibah, azab seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Solih. Sedang kaum Lut tidak pula, jauh tempatnya, dari kalian. Qs. Hud 11:89. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah menzalimi seorang mukmin, diberikan kepadanya kebaikan di dunia dan disediakan baginya pahala di akhirat. Adapun orang yang kafir maka ia memakan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya di dunia sehingga ketika dia kembali ke akhirat maka tidak ada lagi satu kebaikan pun sebagai ganjaran baginya. Hari Muslim. Jadi ketika kita sedang rajin-rajinnya maksiat, tidak beribadah, lalu datang musibah, jangan sebut itu ujian, tapi itu adalah azab sekaligus peringatan buat kita. Masih untung kita diberi kesempatan hidup karena masih ada waktu untuk memperbaiki diri, tapi jika sudah tidak diberi kesempatan lagi, bagaimana nasib kita kelak di akhirat nanti? Namun ada kesamaan antara azab dan ujian, yaitu dua hal ini sama-sama bentuk kasih sayang Allah SWT kepada kita agar selalu senantiasa beribadah dan beramal soleh kepadanya jangan pernah melupakannya. Untuk itu mari kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, baik terhadap dirinya sendiri, orang lain maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber, dari berbagai sumber tausiah ulama N.